Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis Dr. Hamidullah Mahmud LCMA. Di sini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Isya Laifa Salahuddin dengan NIM 1251320212 dari kelas 2E Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan judul saya, yaitu Ikhlas dalam Beramal. Baik, izin saya membacakan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana dzalika faman hamma bihasanati falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'atin di'fin ila ad'afi katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Yang berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala, dia berfirman, siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan namun tidak jadi mengerjakannya, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Adapun jika dia berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu mengerjakannya, Allah menulisnya di sisinya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan sampai sekian banyak kelipatan. Akan tetapi, siapa yang berniat melakukan sesuatu keburukan lalu tidak mengerjakannya, Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Adapun jika dia berniat melakukannya lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjut ke sanad dan tahrij hadis. Jadi yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi, lalu turun ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu turun ke Ibnu Abbas radhiyallahu an, lalu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Sahih Bukhari nomor 6491 dari kitab Bada al-Khalq. Yang kedua dari Sahih Muslim nomor 131 dari kitab Al-Iman. Yang ketiga dari Sunan At-Tirmizi nomor 2996 dari kitab Al-Iman. Yang keempat Sunan An-Nasa nomor 343 kitab Al-Iman. Yang terakhir Musnad Ahmad juz 1 halaman 347. Lalu kita lanjut ke perpotongan hadisnya. Jadi di sini ada innallaha katabal hasanati wa sayyiati summa bayyana dzalika. Jadi di sini innallaha kataba di sini memberi balasan. Maksudnya memberi balasan itu mencatat amal perbuatan manusia. Lalu al hasanati wa sayyiati, perbuatan-perbuatan bernilai pahala dan dosa. Hasanati itu kan perbuatan baik. Kalau sayyiati itu perbuatan yang buruk. Nah, di sini amalan-amalan mubah itu tidak dicatat ya. Summa bayyana dzalika, menjelaskannya kepada 2 malaikat tentang tata cara menulisnya, Raqib dan Atid. Jadi Allah tuh ngasih tahu ke malaikat bagaimana cara mencatat perbuatan-perbuatan seperti ini.
kita lanjut di wa in hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Di sini wa inna hamma, hamma itu artinya tekad kuat, kemauan bulat. Jadi diniatkan nih, apa yang diniatkan nih? Bihasanatin, satu kebaikan dengan ikhlas. Jadi dia udah niat satu kebaikan dengan ikhlas, yaitu kayak membangun masjid, pergi haji, sedekah, sholat sunnah. Itu kan perbuatan-perbuatan baik ya. Falam ya'malha, terhalang untuk melakukannya. Misal dia udah niat baik kayak gitu, terus dia nggak bisa melakukannya, ada alasan tertentu nih, misalnya baru niat nih. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah langsung mencatatnya, mendapatkan pahala amal yang diniatkan, hasanatan kamilatan. Jadi Allah tuh langsung mencatat amal baik tersebut walaupun itu cuma niat aja gitu, mendapatkan pahala amal yang diniatkan. Baru niat aja tuh udah dapat pahala ya. Lalu kita lanjut ke potongan hadis selanjutnya. Wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin difin ila adafin katsiratin. Di sini ada wa in hamma biha fa amilaha, tekad kuat dan ikhlas. Jadi kalau dia tadi udah niat baik seperti itu, terus dia melakukannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin difin, yang berarti nilai satu kebaikan yang sama bisa berbeda kelipatannya untuk orang yang berbeda. Kan tergantung apa yang dia perbuat baik atau buruknya ya. Karena setiap orang memiliki pencapaian kualitas diri berbeda yang dengan kualitas ini berimplikasi pada banyaknya kelipatan. Di sini bisa dicatat 10 kali itu adalah bukti rahmat Allah. Kelipatan 700 kali atau lebih dapat diraih tergantung keadaan pelaku kebaikannya. Jadi tergantung kebaikannya sangat baik atau baik aja gitu. Tapi walaupun baik aja pun tetap dinilai pahala bagi Allah ya. Terus ila adafin katsiratin itu jadi tergantung apa kebaikan yang sudah dia perbuat gitu. Oke, baik. Kita dapat ambil kesimpulan dari hadis ini menjelaskan bahwa Allah sangat memuliakan niat dan amal kebaikan. Niat baik yang belum terlaksanakan tetap menjadi pahala. Sedangkan jika dilaksanakan, pahalanya dilipat gandakan hingga 700 kali atau lebih. Sebaliknya, niat buruk yang tidak dilakukan akan dicatat sebagai kebaikan. Dan jika dilakukan hanya dicatat sebagai satu dosa. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga niat, ikhlas dalam beramal, dan memperbanyak perbuatan baik karena rahmat Allah sangat luas. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.